Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami boleh menyembah-Mu pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur bahwa Engkau hadir di hati kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami. Sehingga hidup kami dituntun oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, semua jemaat Mesbah Doa. Firman Tuhan hari ini adalah tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Saudara, kita tahu bahwa panggilan kita itu ada 3, menjadi berkat, menjadi saksi, dan memuridkan orang lain. Yang pertama adalah menjadi berkat. Bagaimana kita menjadi berkat? Salah satunya adalah kita hidup di dalam kasih. Dan tidak ada kasih tanpa pemberian, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Karena kasih itu harus terbukti, kasih itu harus dimanifestasikan. Kasih tidak bisa hanya sekedar kata-kata. Dan tempat pertama untuk kita berikan kasih adalah keluarga. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Selama ini kita cuma berpikir orang murtad itu adalah orang yang meninggalkan Tuhan Yesus dan masuk ke agama yang lain. Tetapi Alkitab di sini berkata bahwa jika seseorang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, dia adalah orang yang murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena di dalam Yesus, pertama yang diubahkan di hati kita adalah kasih. Karena begitu kita menerima Yesus dan Juru Selamat, Tuhan itu memenuhi kita dengan kasih. Maka kasih itu harus meluap keluar dan dirasakan oleh orang lain. Itu sebabnya orang yang tinggal di dalam Yesus, di dalam hidupnya itu akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu di situ aliran yang membawa kehidupan, yaitu kasih. Karena kasih membawa kehidupan, karena kasihlah saudara mengampuni, karena kasihlah saudara menopang, karena kasihlah saudara memulihkan, karena kasihlah saudara mau menolong, karena kasihlah saudara mau memberkati. Itu adalah manifestasi dari kasih. Sekali lagi Alkitab itu berkata orang yang tidak memelihara keluarganya itu adalah orang yang murtad. Saudara, di dalam kehidupan kita itu semua diciptakan Tuhan dengan keluarga. Sekalipun mungkin saudara lahir orang tuamu sudah meninggal atau orang tuamu meninggalkan engkau. Tapi rancangan Tuhan yang semula adalah kita diciptakan dari keluarga. Tidak mungkin kita lahir begitu saja tanpa adanya hubungan antara suami dan istri. Mungkin ada di antara saudara yang lahir dan ditinggalkan oleh keluargamu. Dunia ini penuh dengan dosa. Iblis itu ingin merusak sebuah generasi ke generasi. Iblis itu mau merusak hati manusia supaya orang menjadi kecewa kepada Tuhan. Kalau saudara adalah orang tua dan saudara telah melahirkan anak, saudara telah menikah. Kalau saudara adalah seorang suami dan saudara telah menikah, apalagi punya anak, tetapi saudara tidak mencukupi kebutuhan istrimu, tidak mencukupi kebutuhan anak-anakmu. Saudara hanya mau menikah, hanya ingin punya anak, tetapi tidak bertanggung jawab. Engkau adalah orang yang murtad. Dan orang murtad tidak mungkin masuk di dalam kerajaan Allah. Karena sudah dikatakan dia murtad. Karena tugas kita sebagai orang percaya mengasihi. Orang yang mengasihi, dia menjadi berkat. Orang yang mengasihi, dia bertanggung jawab. Dan Alkitab berkata, dia lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Karena orang-orang tidak beriman aja banyak yang tahu bagaimana mencukupi kebutuhan keluarganya. Seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu mencukupkan kebutuhan keluarganya. Sekalipun uang yang kita dapatkan merupakan hasil dari jerih lelah kita sendiri, bukan berarti kita bebas untuk memakai keuangan kita, karena berkat itu dari Tuhan, sekalipun kita ada di dalamnya. Sehingga berkat itu berlimpah atau tidak, itu juga tergantung dari kita. Ada faktor kita di dalamnya, sekalipun apa yang kita kerjakan hanya 10% dibandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita menerima berkat Tuhan bukan untuk foya-foya, tetapi
Kita harus bertanggung jawab dengan keuangan kita. Terutama kita lebih dahulu memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau engkau seorang suami, cukupkan kebutuhan istri dan anak-anakmu. Kalau engkau tidak mau mencukupkan kebutuhan mereka, maka jangan menikah. Kalau engkau hanya ingin memenuhi kebutuhan istrimu, ya jangan punya anak, karena hidup itu pilihan. Di dalam Yesaya 55 ayat 2 berkata, firman Tuhan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan berkata, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya begini, kenapa kamu membelanjakan uangmu untuk hal-hal yang tidak perlu? Cukupkan dulu kebutuhan pokok keluargamu, kebutuhan pokokmu. Makan itu adalah kebutuhan terpenting. Lalu pakaian, lalu tempat tinggal. Berikutnya adalah pendidikan dan sebagainya. Kalau soal rumah bisa masih kontrak, tetapi yang penting kamu punya tempat tinggal untuk berteduh. Pada waktu kita mau menjadi berkat, pada waktu kita bertanggung jawab atas keluarga kita, engkau tidak akan berjuang sendirian, tetapi Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu. Itu sebabnya selagi kita produktif, selagi kita sehat, kita harus bekerja dan berusaha supaya di hari tua kita tidak menjadi beban bagi anak-anak kita, tidak menjadi beban bagi orang lain, karena kita sudah bekerja dengan baik, kita sudah mengumpulkan yang harus dikumpulkan, baik itu uang, baik itu pengetahuan, semuanya kita sudah persiapkan. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 berkata begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, jadi kita harus belajar dari semut yang dikatakan sekalipun tidak punya pemimpin, mereka tahu mengumpulkan makanan. Ia menyediakan makanan di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen, karena dia tahu ada masa-masa di mana mereka tidak bisa mengumpulkan makanan. Demikian juga dengan kita harusnya lebih cerdik, lebih bijaksana dari semut. Itu sebabnya kita mengatur kehidupan kita mengatur keuangan kita. Ada yang bertanya, saya tidak punya uang, bagaimana bisa mengaturnya? Ya, saudara harus menghasilkan uang. Saudara harus bekerja lebih banyak. Saudara harus bekerja lebih cerdas untuk menghasilkan uang lebih banyak. Itulah yang artinya mengatur keuangan. Dan saudara harus mengukur waktu. Saat ini adalah masa-masa kuat, karena tidak selamanya kita kuat, karena semua orang akan menjadi tua. Selama masih kuat, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk bekerja. Dan kalau kita sudah menikah dan punya anak, sebagai kepala rumah tangga harus mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Memang itu adalah panggilan Tuhan atas kehidupan seorang suami, karena seorang suami adalah seorang provider, adalah seorang yang mencukupi, adalah orang yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu adalah panggilan seorang suami dan seorang ayah. Seorang istri adalah orang yang bisa mengelola apa yang diberikan oleh suaminya. Bukan berarti dikasih 1000 terus disuruh mengelola untuk bisa menjadi 1 tahun. Itu sebabnya suami istri harus bekerja sama bagaimana bisa mencukupkan kebutuhan keluarga dan menyusun kehidupan di masa depan. Jadi menjadi berkat, jangan dulu berpikir tentang orang lain. Jangan dulu memberkati orang lain kalau engkau sendiri tidak bisa memberkati keluargamu. Karena panggilan kita adalah dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bahkan Paulus di dalam pelayanannya, dia juga bekerja untuk mencukupkan kebutuhan dia dan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan. Kisah Para Rasul 20 ayat 34. Dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kita semua pribadi lepas pribadi harus punya komitmen, punya keputusan bahwa aku harus bisa mencukupi kebutuhanku sendiri. Engkau harus bisa mencukupkan kebutuhanmu sendiri. Siapapun saudara, sekalipun kamu masih
hidup dengan orang tuamu, masih anak sekolah, dan sebagainya. Kamu harus bisa punya prinsip hidup. Aku harus bisa mencukupi kebutuhanku. Setelah itu kamu harus tahu bagaimana aku harus bisa memberkati keluargaku. Kalau menikah, kamu harus bisa memberkati. Kalau sudah menikah, kamu harus mencukupkan kebutuhan istrimu. Kalau sudah punya anak, mencukupkan kebutuhan anak-anakmu. Demikian juga wanita-wanita. Jangan kemudian aku menikah, ya sudah, pokoknya suamiku yang mencukupi kebutuhanku. Yes, itu tanggung jawab dia. Tetapi akan luar biasa kalau kamu juga punya sebuah prinsip, aku harus mencukupkan kebutuhanku. Sekalipun suami mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi paling tidak kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, tahu bagaimana mencukupkan kebutuhan kita. Sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain, bahkan kepada suami. Karena kita semuanya harus menjadi orang-orang yang mandiri dan menjadi berkat. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-9 berkata, kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti murid-murid Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Mereka juga diberkati di dalam pelayanannya, tetapi mereka tetap di dalam waktu-waktunya, mereka juga mencukupkan kebutuhan pribadinya, supaya tidak menjadi beban. Demikian juga dengan hidup kita. Yang pertama kita bangun dalam hidup kita adalah jangan menjadi beban. Kita harus bisa mencukupkan kebutuhan kita sendiri. Kedua, kita harus menjadi berkat untuk keluarga kita. Saudara mungkin belum menikah, saudara tinggal dengan orang tuamu, saudara tetap bisa memberkati keluargamu. Jangan menjadi beban orang tuamu. Dan waktu kita menikah, jangan menjadi beban pasanganmu. Itulah hidup yang produktif, itulah hidup yang menjadi berkat. Itulah kehidupan pemenang, itulah kehidupan bijaksana, kehidupan yang menjadi teladan bagi banyak orang. Paulus sangat menentang orang-orang yang menjadi benalu. Kita semua harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tetapi juga kemudian meningkat levelnya memberkati orang lain. Jangan ada yang menjadi benalu. Apalagi kalau saudara seorang suami, jangan jadi benalu. Seorang anak-anak jangan jadi benalu buat orang tuamu. Yang terus mau dicukupi oleh keluargamu. Kamu adalah orang yang murtad. Jangan berpikir, aku sekarang masih jadi orang Kristen, tetapi waktu kamu jadi benalu, kamu adalah orang yang murtad. Karena kamu tidak menjadi berkat. Di dalam Titus 3 ayat 14 berkata, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi berbuah itu bukan hanya buah-buah roh kasih, kesabaran, itu iya, tetapi salah satunya adalah kamu berbuah adalah kamu menjadi berkat, kamu tidak menjadi benalu. Menjadi benalu itu bukan hanya tidak menjadi berkat, tapi menjadi kutuk bagi orang lain karena kamu menyedot berkat orang lain. Kamu telah menjadi beban bagi orang lain. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita harus bijaksana. Menjadi berkat adalah belajar untuk mandiri, bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Saudara harus bisa mandiri untuk merawat dirimu sendiri. Saudara bisa masak untuk dirimu sendiri. Saudara bisa cuci piring. Saudara bisa mencuci bajumu sendiri. Saudara bisa mandiri. Kalau saudara bisa membayar pembantu, bagus. Tapi kalau tidak ada pembantu pun saudara bisa hidup. Jangan menjadi benalu, jadi beban bagi orang lain. Jangan kemudian ini bagian istriku. Istri berkata ini bagian suamiku. Kita harus menjadi orang yang mandiri. Sebelum Adam dipertemukan dengan Hawa, Adam sudah mandiri lebih dulu. Baru setelah itu bertemu dengan Hawa. Hawa menjadi penolong, yang artinya sebelum dia dipertemukan dengan Adam, dia sudah diberi kemampuan untuk menolong Adam. Jadilah orang Kristen yang rajin bekerja, supaya kamu tidak menjadi beban di hari ini dan di masa tua. Kalau toh di masa tua kita sudah tidak bisa bekerja,
Kita tidak punya apa-apa, tetapi kalau saudara di dalam masa mudamu telah menjadi berkat mempersiapkan anakmu menjadi orang besar, menjadi orang yang sukses, mereka pada waktu mereka harus menanggung masa tuamu, mereka bisa melakukannya dengan senang hati karena mereka sudah berkecukupan. Bahkan Paulus waktu berbicara tentang memelihara janda-janda, gereja memelihara janda-janda pun ada syaratnya. Kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayat 3-4. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Maksudnya, kalau ada janda-janda, kalau dia punya anak dan cucu, biarlah anak cucunya yang lebih dahulu belajar untuk merawat orang tuanya, menjadi berkat, berbakti kepada orang tuanya. Lalu di dalam 1 Timotius 5 ayat 16, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Yang artinya mungkin ada janda-janda yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa karena suaminya sudah meninggal, dia sudah tua, dia sudah tidak bisa bekerja. Keluarganya ialah yang lebih dahulu untuk merawat mereka, bukan jemaat, supaya jemaat bisa menolong mereka yang benar-benar harus ditolong. Kenapa? Karena ibadah itu bukan hanya berbicara ibadah di gereja. Ibadah itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya adalah memelihara keluarga kita. Hai suami-suami, pelihara keluargamu, pelihara anak-anakmu. Dan anak-anak muda, kalau kamu yang ingin menikah, kalau kamu tidak siap untuk memelihara keluargamu, jangan menikah. Supaya kamu tidak menjadi orang yang murtad di hadapan Tuhan. Dan jangan menikah untuk menjadi beban, tetapi jadilah berkat. Prinsip firman Tuhan adalah kamu diberkati untuk jadi berkat. Kalau Tuhan memberkati kamu dan kamu tidak menjadi berkat, maka berkat itu tidak akan turun lagi. Karena seberapa kamu bisa menyalurkan berkat, maka berkat dari surga tidak akan berhenti. Tulis di chat, hidup harus menjadi berkat. Yang kedua, hidup jangan menjadi benalu. Yang ketiga, cukupkan diri sendiri lebih dahulu. Yang keempat, cukupkan kebutuhan keluargamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar untuk hidup menjadi berkat, tidak menjadi benalu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menjadi orang yang murtad, yang tidak mau memelihara keluarga kami sendiri. Kami tidak mau menjadi orang yang jahat. Ampuni Tuhan kalau kami menjadi suami yang pelit kepada keluarga atau tidak mencukupkan keluarga kami. Ampuni kami kalau kami menjadi anak selalu sampai tua menjadi benalu bagi keluarga. Ampuni kami. Kalau kami istri-istri Tuhan, hidup kami hanya bergantung, tidak pernah bisa mengelola keuangan yang diberikan oleh suami, tapi memboroskannya. Ampuni kami. Sehingga kami Tuhan saat ini dimerdekakan, tidak menjadi orang-orang yang murtad, tetapi menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa biarlah semua yang hadir di pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati mereka. Berikan hati yang baru dan biarlah Engkau memberkati mereka berkelimpahan sehingga mereka menjadi berkat. Tidak ada satu orang pun yang mengikuti ibadah pagi hari ini menjadi benalu, tetapi menjadi berkat. Kalau ada yang tidak punya pekerjaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan. Kalau ada yang terlilit hutang, Tuhan merdekakan mereka. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau bisa mengubahkan keadaan dan memberikan jalan keluar. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi nanti malam jam 7 di ibadah worship night. Dan besok pagi di Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.